beramal sebanyak mungkin dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuman yang mesti kita garis bawahi gembiranya menyambut Ramadan ini yang macam mana? Zaman milenial ini harus tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab anak-anak muda kita menyambut Ramadan itu dengan berhura-hura. Ya. Cemana menengok berhura-hura? Mana buktinya Pak Ustaz? Besok hari ya, awal mau masuk Ramadan, nanti malam umpamanya kita mau tarawih, sorenya pergilah kita teratak dulu tuh. Apa namanya itu? Mandi Bali mau. Kalau mandi Bali mau hukumnya tidak haram, boleh, silakan, tidak ada masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena mandi Bali mau itu orang tradisi dahulu. Kenapa mereka menyambut Ramadan itu mandi Bali mau? Karena waktu itu belum ada sabun, ganti sabun untuk membersihkan dirinya, membersihkan tubuhnya dari kotoran, maka mereka memanfaatkan limau. Bahasa kampung dan jeruk. Kita masuk video masuk ke YouTube kan nampak ada orang kampung anak. Jadi promosikannya bahasa Allah ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mereka memanfaatkan jeruk, memanfaatkan limau. Makanya mandi Bali mau tidak haram. Cuman yang haram itu mana? Orang-orang sekarang, anak-anak muda kita sekarang, anak zaman milenial sekarang nih, mandi Bali mau dengan orang dahulu sudah beda Pak. Yang sekarang ini, dibawalah inyo ban mobil. Tapi yang bagian dalamnya kan, makonya di situ basamo-samo, ban wo di atas, ban kelawak dulu ban wo itu pengaji nak. Alif duo di atas, alif duo dibawain, alif duo di depan an in un. Kalau anak ini nak, ban wo di atas, ban wo dibawain, ban wo ban bin bahayanya tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang haram itu apa? Yang haram itu pekerjaan mereka, cara mereka melaksanakan mandi Bali mau. Maka mandi Bali mau itu bagi orang dahulu itu dah mandi taubat. Maka menyambut Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersihkan tubuh kita zahir dan batin. Zahirnya dengan mandi. Maka silahkan nanti yang menyambut Ramadan, nanti malam kita akan melaksanakan tarawih, besok melaksanakan puasa, maka hari ini ayo kita mandi taubat. Jadi mandi Bali mau Ustaz boleh? Silakan. Ya, di rumah masing. Jangan jumpa diambil ibu besok diteratak bulu nak. Kalau jumpa diambil ibu teratak bulu mandi Bali mau besok, berarti sama-sama koi Pak. Ya. Tapi insya Allah mau nak faedah. Mandi Bali mau di rumah saya lah. Biasa isuang koi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan mandi Bali mau di rumah masing-masing. Ya, sudah itu baca doa sengaja aku mandi taubat, menghilangkan dosaku 1 tahun yang lewat karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Ibu mau melaksanakan sunnah Rasul silakan mulai dari yang kanan. Ya. Kalau mau langsung masuk dalam bak mandi silakan. Kita urusan dulu. Tapi kalau yang badannya model badan Namboko, jangan masuk ke bak mandi lah pacak tuh pacak. Lu masuk di badan-badan baru cek kaki masuk akan 2 iya saudara. Wayo tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Pak Ustaz, kami besok Pak Ustaz nyambut Ramadan ke kampung Pak Ustaz. Di kampung kami tak ada bak mandi Pak Ustaz. Di rumah tak ada orang mandi di rumah. Kami mandi ke sungai Pak Ustaz. Boleh kami langsung celup aja ke dalam sungai itu Pak Ustaz? Boleh. Ibu, kalau ibu umpamanya mau mandi langsung bersih, silakan. Masuk lama ini langsung rahasia badan Pak. Mereka caroy. Boy ibu-ibu kok jembatan siak doang. Nanya kate. Sengaja aku mandi tobat 1 tahun menghilangkan dosaku 1 tahun yang lewat dan langsung loncat langsung. Hilang sah itu Pak Ustaz, sah. Hilang dosanya Pak Ustaz karena sudah niat innamal a'malu binniyat. Insyaallah dosanya hilang. Cuman yang ketiga udah gitu hilang tuh. Kalau ibu memang dari itu tuh mana Pak 3 hari baru dapat lah, 5 hari baru dapat. Nama dia orang bantu lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan mandi taubat. Setelah kita mandi taubat, nyampe di rumah, laksanakan sholat sunat taubat. Berapa rakaat Ustaz? Minimal 2 rakaat. Kami tak ada apa ayat Ustaz. Apa yang hafal ya Allah, ini apa ini itu hafal. Silakan itu pakai.
Setelah kita sholat sunat taubat, laksanakan zikir dengan beristighfar kepada Allah. Minta ampun sebanyak mungkin kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sejak muda sampai kini. Badosonya Pak baru. Yo nak Bu. Hah? Kamu banyak bertanya ke ibu, kosong apa? Abu kan nengok di medsos tuh ibu saya nampak main TikToknya. Tapi lah ibu siko dah. Yang siko kok mantan-mantan gua. Ah ya, tahu gua ya. Yang bos Abu itu yang di Facebook. Iya kan di medsos nampaknya mau di jembatan goyang juga tuh. Di tengah jalan ramai itu goyang juga tuh. Dosa tuh bos, nak dosa ini dosa lebih. Itu dosa jahiliyah tuh Bu. Kalau tidak diakui itu doh, dosa jahiliyah. Sampai bapak keturunan awak suruh tengok aja ulang tuh. Ih mantap ibu ko yo. Cik nyampe mantap tapi malaikat yo. Oh banyak tuh semua itu awas. Setiap ulang menengok dicatatnya tuh. Setiap ulang menengok video awak tuh dicatatnya tuh. Jadi ibu lah kalau yang sudah masuk TikToknya akui copet. Kalau nak beko di sini dia situ lah. Alhamdulillah dosanya. Nah, tuh sudah itu apa le? Yang mengundang dosa, ibu-ibu pergi ke pasar pakai celana jin. Ibu le pakai celana jin ke pasar. Yang lain-lain enggak juga. Makanya ibu, kalau ada besok yang kesurupan, dan panggil apa? Hah? Celana jin pakai. Tidakkan baik-baik itu celananya dipakai supaya nya tahu usia dari situ. Nak paralu setengah hari, nak paralu satu hari orang nuki awak doh. Ya, agen celananya tuh kayaknya beda poin dari situ. Malu nya keluar dari badan awak, pak itu telanjang. Celananya awak pakai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pakain awak yang dipakai jangan pakai celana. Nih, kok tahu Pak Ustaz? Itu di kampung ambo ada kawan pakai celananya sampai bana. Ibu batinya tuh Pak sekarang batuang tuh batuang nak. Hah? Batinya sekarang batuang celananya pakai lubang sifonya. Demi Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aden yang membantu maafkan tua. Dia kan lupa di dalam dari tua. Sakit kemana? Ya, minta tolongnya. Ustaz tolong carinya plastik. Lagi kayak pakai plastik itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau itu terus menerus ibu pakai, maka nyawa mudah kena stroke. Kenapa? Darah tidak berjalan. Coba ibu lama tidur sama dari kok. Balik ini nama nenek itu pak. Itu jago tidur awak pasti tangan kok panek-paneknya sakit-sakit. Kenapa? Darah tidak berjalan pak. Baik tujuh awak pakai celana. Kalau tak kaci konya, ya. Kalau tak japi, kok nak berjalan darah. Maka nyawa mudah kena stroke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pakaian yang model itu tinggalkan. Yang ada ibu masuk ke dalam Facebook, akui capek. Itu dosa jahili. Iya, ancak ibu-ibu kalau masuk ke dalam Facebook silakan, tak ada masalah sebenarnya. Tapi cek matu, nampak andanya. Ya kan, jangan nampak mata ibu maga yang mati. Mana aku suka usah pakai cadar. Kalau nak masuk Facebook juga. Tapi kau dapet jangan masuk ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kalau mau bersuci dan menjelang masuk Ramadan, bersih hati, bersih jiwa kita, bersih zahir dan batin, maka taubat yang sebenarnya. Tapi kalau ibu-ibu hanya mengucapkan sengaja aku bani taubat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam bulan Ramadan aurat tak ditutup, sudah itu kita tetap memperbudikan orang lain sebagainya, dan melaksanakan tarawih malamnya tidak full dan tadarus Al-Qurannya pun tidak tengok-tengok, maka sampai kapan kita seperti itu? Jangan harap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perumahan Kota Tinggi berharap mudah-mudahan waso kaliko masa rumah musola hawak parwa. Amin. Mudah-mudahan musola hawak banyak orang yang tadarus. Amin. Jangan sama malam pertama aja Bu. Jangan semalam pertama ya Pak, tapi usahakan 32 malam. Kalau sudah itu kena main nudo lah. Berarti tak ada dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh,
Setelah kita beristighfar minta ampun sebanyak mungkin kepada Allah, setelah itu baru kita ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, pasti aku kabulkan. Mintalah kepada Allah. Apa yang kita minta? Ya Allah, minta aku kalau engkau cabut ruhku, cabutlah dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, kalau engkau masih hidupkan aku dalam keadaan iman dan sabar menerima segala ujian dan musibahmu. Insya Allah Bapak Ibu, hidupnya kita terpelihara, matinya dalam keadaan iman dan dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, menyambut Ramadan, mari kita bersihkan hati, kita bersihkan zahir dan batin, ya, dengan cara taubatnya taubatan suhajan, tobat sama lado kok hari itu padeh nyawa besok dilebih padeh beritu dibuat. Yang kedua, menyambut Ramadan, mari kita bersihkan dosa kita dengan sesama manusia. Kalau yang tobat tadi kepada Allah Pak, sekarang hablum minan nasnya lagi. Terutama dengan orang tua kita. Ibu bapak yang masih hidup orang tuanya, jangan kita abaikan mereka. Selagi hidup adalah sebuah kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Maka ambil tangan mereka, kecup tangan mereka, peluk mereka. Mungkin mereka sudah rindu dengan pelukan hangat yang dulu kita masih kecil sering kita dipeluk ciumnya. Selama ini pernah nggak kita lakukan seperti itu? Padahal mereka tuh kepengen sekali-sekali ingin memeluk kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak, gengsi kita melakukan itu semua. Gengsi kita Pak. Padahal itu akan mendatangkan sebuah keridoannya. Terbukti dalam hatinya, oh rupanya anaknya betul-betul sayang sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang meninggal orang tuanya, kalau dakiknya ke siko silakan, wak datangi kuburannya, wak datangi pusaronya, kirimkan doa kepada Allah untuknya. Kalau jauh pusaronya, kirimkan doa aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas singkatnya, mari kita perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Orang tua kadang-kadang orang tua dimusuhinya. Itu dosa kodang tuh Pak. Dosa kodang tuh Bu. Dan ada yang model itu. Yang kedua, mari kita maafkan antara suami dan istri. Ya, lasa tahun kok mungkin banyak awak yang cekcok sekretariat itu pasti ada. Nah, ada yang namanya manusia, ya, apalagi dua pemikiran bersatu dalam satu atap, bersatu dalam sebuah rumah, pasti kadang-kadang ada bergeser pemikiran. Kecil awak ya A, ceknya B loh. Ah, terus kalau atas uang makom, mari kita bersihkan kembali hati kita bersihkan diri kita. Silahkan yang ibu-ibu jangan malu, ambil tangan laki abang, yang ada minta maaf yo, guys, panggil dengan panggilan yang syahadu, ya, ibu kan pandai, ya, konang waktu muda dulu, ya nak. Baik itu pula sebagai suami, awak jangan egois. Ketika istri minta maaf, yuk kita sambut maafnya itu dengan memberikan maaf. Kita sambut minta maafnya itu dengan memberikan maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah perjalanan Ramadan kita baik dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mari kita saling memaafkan antar sesama kita, baik sahabat, tetangga dan lain sebagainya. Pasti kita ya kalau tidak disengaja, yang tidak disengaja kadang-kadang tergeser hati kita karena ucapannya, tergeser hati mereka karena perbuatan kita. Maka mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini tanpa ada beban dosa, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah, dosa kita kepadanya diampunkan oleh Allah, dan dosa kita antar sesama mudah-mudahan kita saling memaafkan, dan kita menyambut Ramadan dalam keadaan bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu yang memisahkan kita, karena tengok sebelah ujung sinan antabilo usah selesai. Tengoklah di ujung sinan sebagian lama magang parui ya. Tek nasi kalau ada di depan awak, insyaallah yuk kita sama makan malam sudah ikut. Jadi sampai di sekolah pengajian kita menyambut Ramadan ya, kok dirantangnya namanya panjang, kok digumpahnya mau singkit, mari kita kumpah karena singkit. Kita akhiri, lebih kurang kami mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ingin menengok video awak yang malam kok, tengok di YouTube Ambo.
Ustadz Supri Imut. Jadi ya, subscribe. Subscribe, like, and share, ceng. Ya. Ay maksudnya ko mo tengok ko lebih tambah nak subscribe-nya. Kalau lebih tambah subscribe, urang perumahan kota tinggi amo doakan mudah-mudahan masuk surga. Tapi video call masuk lagi soalnya. Nah, lebih kurang kami mohon maaf. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik buang jauh-jauh. Al-faqiru dhaif ilallah, miskin ilmu kurang amal tak sempurna dalam ibadah. Itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Di dalam penyampaian ada yang salah, ada yang kurang. Itu bentuknya kita manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.